Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua bersama saya Novita Tanri. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Beberapa pendapat mengatakan ibu adalah orang yang paling spesial dalam hidup seorang anak. Seorang ibu sangatlah teliti dalam hal tumbuh kembang buah hatinya. Ibu adalah seorang yang sangat sempurna dan begitu spesial. Ibu juga merupakan seseorang yang bisa menjadi sahabat terbaik untuk buah hatinya. Kali ini Happy Parenting kedatangan seorang ibu yang nggak mau dia ngakuin ibu, katanya mau dipanggil Mbak. Ya, Mbak Yuli Nasution Griong, Kakak Yuli ya, Kakak. Lalu ada Dara Setio Hadi. Apa kabar dengan Mbaknya, Kakak Yulinya? Kakak Yulinya. Baik-baik aja, thank you mengundang kami ke sini ya, Dara ya. Mbak Yuli maaf ya, harus dikenalkan sebagai ibu dari Dara, walaupun tidak kelihatan sebagai seorang ibu. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Yuli. Baik sekali. Seger terus. Iya sama yang undang juga selalu seger. Dara apa kabar? Baik, Mbak. Selalu seger ya kalau didampingi dengan mama sendiri ya. Iya, harus selalu. Mama, tegaskan itu ya, mama. Bukan kakak sebenarnya. Bukan kakak ya. Hari ini hadir dengan tema kita di Happy Parenting, ibumu sahabatmu. Ibumu sahabatmu, saya melihat begitu dekat, attachment bonding dari kalian berdua. Kalau saya baca, stalking sedikit, ya Mbak Yuli dengan Dara begitu akrab, kemana-mana selalu berdua. Apa memang dari kecil selalu diajak? Dara, mulai dari Dara dulu. Dari kecil selalu diajak sama ibu kemana-mana? Kalau dari atau agak-agak kecil, diseret-seret, dipaksa waktu kecil? Kayaknya sih semua anak mungkin yang namanya orang tua pasti selalu mengarahkan lah ya, mengarahkan untuk mungkin. Kalau mama sendiri kan memang dari dulu itu ada kelas melukis, ada sekolah melukis. Jadi aku dari kamu masih kecil ya? Ya, dari aku masih kecil. Yang kamu bisa ingat itu di usia berapa mama mulai ngajak? Ngikutin kelas-kelas melukis. Padahal balita, kamu mau main sama teman-teman. Dari balita ya. Oh, dari balita ya. Kebetulan saya juga punya sekolah melukis untuk balita. Oke, Mbak. Zamannya itu. Jadi masa anak-anak balita lain masuk ke sekolah lukis saya, anak saya sendiri enggak. Gitu ya. Jadi nomor satu anak pertama lagi, perempuan lagi, diajak lah. Tapi memang kebetulan aku sendiri pun memang suka Memang sih suka. ya, dengan segala sesuatu. Tidak ada yang- paksaan, Mbak. Karena Tidak ada paksaan, ya. saya prinsipnya tidak mau mencetak anak. Biarkan anak berkembang dengan talenta, Dengan sendirinya dengan ya. minat dan talentanya sendiri gitu. Tapi tanpa disadari, berasa nggak Iya. sih Dara bahwa karena walaupun dikatakan mama tercintamu, Mbak Yuli katakan tadi tidak dipaksakan, tapi karena kamu dibawa terus dan terus dan terus, akhirnya mau nggak mau tuh masuk kan, Betul, akhirnya betul terbentuk sekali. satu pola Karena bahwa ini, ternyata Mbak Novita, saya tuh di rumah saya kondisikan. Kondisikan? Iya, saya kondisikan supaya menghemat kebuka rahasianya ya pelan-pelan. waktu, efisiensi, tenaga segala macam. Oke. Kita keluar kamar master bedroom tuh langsung studio lukis gitu loh. Jadi tempat mainnya pun jadinya studio lukis ya dari kecil. Dan studio lukis saya tuh benar-benar yang cozy ya Kak ya. Yang cozy, cantik, kita bikin interiornya yang lucu. Jadi bukan kayak
studio-studio pelukis yang kotor, cat ada di mana-mana, nggak seperti itu gitu. Jadi karena suasana tempatnya sendiri udah cukup menyenangkan, mendukung, jadi anak-anak juga senang aja main ke situ. Gitu. Hari ini yang hadir Dara sendiri, tapi sebenarnya Dara punya 2 adik ya. Ya betul. Ada Akbar 3 Dan bersaudara. Claudia. ada Claudia yang paling kecil. Sebenarnya sama Claudia nih usianya beda jaraknya 6 tahun. tahun. Tapi 6 tahun. sekarang karena mereka udah beranjak dewasa, jadi udah kayak ini ya, Kelihatannya udah sama. kayak sebaya Ya, dan udah sebaya. sangat Anak kelihatan akrab sebaya. sekali. Yang ketiga Claudia dengan Dara hampir sebaya. Ibunya nggak sama terus dari dulu nggak berubah ya. Berubah makanya Ibunya sekarang nggak mau bertiga deh. berubah. Susah nggak sih punya ibu yang selalu Nggak mau tua. perfeksionis yang nggak tua-tua gitu? Nggak kepengen kecebut kata tuanya sih tadi Dara. Iya, sebenarnya nggak Catch up-nya itu susah nggak? cash up-nya karena untuk mama sendiri itu mungkin gaya parentingnya ya lebih ke menunjukkan daripada memaksakan atau memberi teori. atau teori gitu. Jadi mama lebih ke actionnya. Jadi mungkin itu dia yang bikin kita juga gampang untuk ngikutinnya karena automatically kita pun jadi mama itu bagusnya, maksudnya kita lihat mama kegiatan mama sehari-hari dan itu memberikan apa ya efek positif juga gitu ke mamanya sendiri. Jadi dari situ kita ngelihat sendiri kegiatannya sehari-hari dan jadi nggak terpaksa sih ya, memang automatically kita Bukan udah karena ikut. kakak Yulinya mama di samping gitu ya? Bukan karena kakak Yulinya galak, Oh, bukan kan? bukan, Maksudnya bukan. gitu kan? Enggak. Saya sih ke anak tuh udah kayak temen ya Raya. Karena saya juga, maksudnya waktu married kan masih muda. Jadi kita punya anak kita udah dewasa, kita masih bisa ngimbangin Iya, gitu umur betul. kita. Dan saya selalu update segala macam. Jadi masalah fashion, art, masalah passion kita di dunia interestnya kurang lebih sama. sama jadi. banget. Ini kan gitu. sangat unik sebenarnya untuk punya passion yang sama Mbak Yuli kepada anak diturunkan begitu kepada anak tidak mudah dan tidak semua orang, semua ibu seberuntung dengan Mbak Yuli punya anak yang bisa bersama-sama berkolaborasi. Bisa diceritain nggak masa kecil bagaimana sih membesarkan seorang Dara dan 2 yang lainnya Akbar dan Claudia untuk bisa punya passion, kita ambil contoh dulu Dara, yang sama? Ya mungkin dari awal kita sudah harus punya konsep ya, walaupun kita menikah saat usia muda ataupun udah benar-benar usia matang, kita udah harus punya konsep bahwa bagaimana keluarga yang akan kita bawa. Yeah. Kalau saya punya konsep, saya mau jadi role model untuk anak-anak saya. Baik. Berarti kalau saya udah punya interest sebagai leader, role model untuk anak-anak kita kan harus bersikap yang lebih positif kan. Karena kan anak-anak itu kan seperti kertas putih yang nantinya John Locke, kita yang tabula rasa. gitu. Kita yang akan menulis atau melukis mengisi di ya, Mbak. situ gitu. Jadi saya benar-benar terapkan segala sesuatu, lebih baik nggak usah banyak ngomong, tapi kita kasih lihat dengan praktek bahwa begini hasilnya seperti ini. Ada Gitu. satu quote yang kayaknya tepat banget buat hubungan kalian berdua. Mom, you are a supermodel and you're my role model. Ini diborong nih Diborong dua. double- Sudah jadi double supermodel job. dan juga role model ya. Nggak juga sih. Cuma karena memang itu bawaan dari kitanya sendiri juga gitu loh. Ada orang tua kan yang kepengen selalu sangat dihormati, selalu harus sebagai Diseganin gitu ya. Apakah kan ditakuti? ditakuti, disegani gitu. Tapi kalau buat saya sih untuk apa? Lebih baik kita mendidik anak dengan bersahaja, yang mana anak juga jangan sampai kebablasan atau kurang ajar ke kita. Jadi kita kan ada norma-normanya juga gitu loh. Dengan kita praktek seperti itu, sikap kita seperti itu, automatically anak juga lihat, ya mereka jadi lebih respect ke kita dan mereka You walk juga the talk. Gitu. Ya, menjalankan apa yang dikatakan ya. Absolutely correct. Iya. Untuk anak perempuan 2, yang di tengah ini Akbar kan yang cowok. Ada perbedaan nggak dalam membesarkan 2 anak perempuan dan anak laki-laki? Sebenarnya prinsipnya, saya tuh mendidik anak sama. Saya tidak akan membeda-bedakan bahwa karena darah paling besar harus begini, yang kedua laki-laki harus begini, ketiga harus begini. Tapi pada prakteknya memang ada kendala ya, karena ternyata anak laki-laki itu tidak sama dengan anak perempuan gitu loh. Contohnya Mbak, nggak samanya. Nggak samanya ya, anak perempuan tuh mungkin emang sudah naluri, dia lihat ini mamah perempuan, ibunya gitu loh. Jadi bisa patah-patahin lipstick juga ya? Kalau anak cowok nggak. Kalau anak cowok tuh justru kita bilang, kamu tuh harus bisa lebih dari perempuan, kamu tuh harus bisa lebih dari kita bertiga.
Tapi justru ini ya dia apa lebih ya tapi kenapa sih kok aku harus begini harus begitu gitu. Sementara semuanya di sini perempuan katanya gitu. Dia kadang-kadang nggak ini juga apa sih nggak bisa terima juga gitu loh. Kenapa sih aku dilahirkan di lingkungan perempuan semua gitu. Dan kenapa aku diharuskan lebih berhasil, lebih sukses dari perempuan-perempuan ini gitu. Diberikan tanggung jawab yang lebih ya. Tapi dalam membesarkan anaknya waktu kecil ada perbedaan nggak? Mungkin Akbar lebih aktif, lebih mungkin throwing tantrums lebih sering dibandingkan dengan anak perempuan atau sama aja? Enggak sih, karena Akbar itu karakter awalnya memang dia tuh agak kalem gitu loh. Oke. Jadi lebih Kayaknya ikut gampang bapaknya ya, sebenarnya. ikut bapaknya Iya, kali iya, lebih iya. kalem. Lebih gampang sebenarnya membentuk karakter Akbar karena lebih kalem. Tapi orang kalem itu belum tentu dia tidak punya rasa keras kepala gitu loh. Dari caranya dia kalem, dia apa? Kayaknya gampang diatur, tapi punya sisi keras kepala. Pemikirannya sendiri, punya pemikiran sendiri yang nggak bisa diganggu ya. Jadi kita ya berusaha adjust aja dan ngikutin aja gitu. Oke. Baik, nanti kita masuk segmen kedua. Saya kepengen supaya ini yang berhalaman-halaman dari award, prestasi dari Mbak Yuli lalu Dara juga. Ini kayaknya butuh 1 jam sendiri untuk bicara tentang prestasi kalian. Di segmen kedua kita akan masuk di sana ya. Oke. Baik, ibu adalah sekolah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Ibu bagaikan wadah yang mengajarkan dan mendidik berbagai ilmu dalam kehidupan anak-anaknya dengan cinta dan kasih sayang. Tetaplah bersama kami pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.